Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngobrol bareng El Nilan. Oh, Diambil alih nih ya? Diambil alih dong. Diambil alih sama podcasternya N-Podcast. N-Podcast. Ini sayang ini nggak ada Hanif. Kalau Suara nggak, mahasiswa untuk dunia. menurutnya nggak di ini. Oh gitu. Nggak di Bisa apa di ya? bius, nggak bisa di Nggak di azab. terlalu banyak bisa. Jadi guys, kita opening juga dong. Masa opening kita diambil alih. Nah, kembali lagi bersama kami di Ngobrol bareng PPI bersama dia Zaid dan gua siapa? Siapa ya? Orang-orang udah pada kenal lah kembali. Nah, orang-orang. Iya. Hari ini tadi ini rekaman kedua setelah 1 jam lebih si HP Ipung ini HP murah tidak bisa merekam dengan baik. Gitu. Jadi ada 2 artikel yang ditanyakan. Saya sudah bisa menebak. Apapun. Bukan gitu. Artikel Saya yang kedua ini juga agak aneh rasanya ulang rekaman lagi ini. duduk santai. Yaudah kita ulang lagi pertanyaan aja. Sabar banget ya Allah. Udah 2 kali kita gini sebenarnya. Yang minggu lalu juga. Gitu. Kita kok enggak doang sih. Ini mau dibayar berapa sih biar kerjanya benar? Apa harus El Nilan yang mau bayar kalian ini? Emang ada. Langsung El Nilan hilang. Kita buas yang gitu. Nah, langsung ke artikel gimana? Ya, gimana? Kita berdua adalah seorang jurnalis El Nilan, para veteran-veteran. Jurnalisi babu doang. Veteran-veteran Ini kan ngulang. Perkenalan lagi enggak usah. Oh iya ya. Ya nggak usah kenalan, pokoknya kunjungin web El Nilan aja. Nanti ada nama kan di sini? Iya, Ada ada nama nama. kan? Pokoknya ada direktur El Nilan. Tadi itu udah kenalan, tadi kenalin diri ya. Ini ada yang Mas Yahya Ayas. Dan di sini ada Ismail Musyafa. Nah, 2 orang ini adalah veteran-veteran PPI. Udah terjun bebas lama banget di El Nilan, udah mendalami banget lah. Udah. Tahu banget seluk-beluknya semuanya, apalagi mereka ada pengalaman banget tentang dunia jurnalistik pokoknya. Enggak juga sih. Basic sama enggak ya? saya, kalau Sama basic enggak? saya itu seorang penyair. Jawabin gue. Puitis sekali emang dia. Kalau Mas Mail, Kalau dia- wartawan gitu dia. Enggak, saya ini gamer. Gamer Dota. Jadi mereka berdua ini punya tulisan di Endilan yang gua salut banget, suka banget baca tulisan yang ini. Judul artikelnya pas masa-masa politik Sudan konflik itu di internal revolusi itu Setahun lalu. tahun lalu ya. Jadi Mas Ismail tuh nulis artikel judulnya Lini Masa dari bulan Juni 2018 Dari bulan Desember. Oh, Desember 2018 ke Juni 2019. Yeah. Nah, itu lini masanya. Selama itu Mas Fail itu nulis. Nah, kalau Mas Ayas, dia nulis artikel judulnya Menerka Sudan 39 bulan ke depan. Cakep. Mantap, peramal dia ya. Menerka Sudan 39 bulan ke depan. Jadi tolong kita mau ngelupas nih artikel-artikelnya nih. Dari Mas Mail dulu, gimana itu? Oh, saya dulu? Iya, kan kalau lebih cocok kan dari lini masanya dulu baru Iya. masa depannya gimana. Selesai gitu. setelah itu. Baru ngeramal ya abis itu Baru ya? ngeramal. Oke. Untuk artikel ini masa tuh kayaknya saya cerita bagaimana bikinnya aja gitu ya. Ya. Oke? Oke, silakan. Oke, Atur. Saya beri waktu 1 menit. Karena kita capek ngomong 1 jam. Sorry, Mas. Itu artikel waktu itu lagi Ramadan kita kan. Ramadan waktu itu udah menjelang Idul Fitri, udah masuk 10 hari terakhir gitu. Ya Pak, habis Idul Fitri sih. Belum. Masih puasa kita, ingat banget masih Puasa. puasa. Bangun dari pagi kan, kalau lihat ada kabar, browsing di Twitter, tahu ada hashtag muncul, hashtagnya apa juga lupa saya. Intinya adalah pembubaran demonstran yang saat itu sedang menduduki halaman markas militer Sudan di Kubri, Khartoum. Itu pembubaran juga terbilang brutal dan main keras juga. Saya rasa ini adalah satu momen yang penting untuk diabadikan. Akan tapi kalau kita langsung ngasih berita itu langsung momen puncaknya kan itu nggak asik ya. Iya, orang-orang nggak tahu awalnya apa. Nggak ada pemanasannya. Nah saya akhirnya mikir, oh ya udah, gimana kalau misalnya orang Sudan kan termasuk waktu itu belum diketahui banyak ya, soal Somad belum datang sini dan yang datang sini ya paling ya puluhan orang lah gitu. Kalau tanya Sudan mana Sudan, bawahnya Mesir gitu, ya kan? Sampingnya Mesir. Sampingnya Mesir, Afrika ngapain pula di Afrika nanti gitu. Dan apaan taruh Mas itu dikira nama makanan. Nah akhirnya ya udah saya putusin untuk browsing langsung di Al Jazeera, CNN, AFP dan lain-lainnya untuk meramu semua berita itu dari awalnya kelangkaan bahan bakar, kelangkaan pangan, kelangkaan duit cash dari akhir 2018 ya.
dari sebenarnya kayak pertengahan, dari agak pertengahan gitu. Pertengahan 2018 Pertengahan ya? ke arah akhir. Akhirnya kita bikin kayak gitu, saya bikin kayak gitu. Dan alhamdulillah launching artikelnya pas sebelum internet mati sebulan. Dan alhamdulillah ya, viewernya juga banyak, orang juga makin teredukasi dengan bagaimana sih kondisi di Sudan sebenarnya pada waktu itu. Ada salah satu teman juga yang dulu alumni badan apa sekarang, Media dan Informasi. Iya, komunikasi hubungan masyarakat. Dulu namanya Deminfo, Nah. Departemen Media dan Informasi. Mas Faisal Alamsyah. Kalau menonton video ini Harus jangan- nonton ya, senior kita semua yang sangat kami banggakan. Beliau Mas share Budi. itu di Twitternya dan alhamdulillah naik gitu viewnya. Nah kemudian juga di share juga oleh salah satunya Mas Surya Hariri dengan jaringan beliau ya naik Koneksinya mantap. alhamdulillah. Itu sih kalau dari saya. Soal isi beritanya ya nggak muluk-muluk, saya cuma ngerangkum berita aja dari awal sampai Tapi akhir. itu kira-kira. susah risetnya loh. Risetnya itu waktu WFH pasti. Lumayan sih. Tapi Tulisan malas, gitu. malas carinya doang. Ya malas nyarinya. Karena detail beritanya itu karena gini yang diberitakan di Indonesia kan yang kasus yang orang Pembunuhan, meninggal Juvenil gitu kan. di Simple ya. gitu. Itu doang yang dihebohkan, tapi kita nggak tahu kenapa kok bisa sampai Segitunya. sebegitu panas. Naik turunnya gimana, dinamikanya gimana. Nah itu yang Itu ingin yang- saya sajikan. Oke. Itu nggak pakai izin dulu sama ayah saat itu. Kan Nggak beliau usah direktur izin sih. juga. Sebenarnya dia lebih Wah, merendah. Jadi mau Terus. apa ya? Oke udah. Gimana kalau artikelnya satunya ini ya? Kasih tahu ya. Masa depan Sudan. Kasih Dari tahu lah. 39 bulan menerka sudah. Kasih paham. saya itu kan sebenarnya lebih dekat kali ya. Iya sih. Saya kurang ngebahas Boras saya gitu. Tapi gue ngelihat ini aja sih, ini orang jarang tahu. Ini pemerintahan transisi ini sampai kapan? Makanya kan di apa itu namanya? Constitutional agreement-nya kan di situ tercatat 39 bulan. Iya. Yang pemerintahan transisinya itu 39 bulan. Nah, memerintah sementara Buk Sudan. Beberapa visi dia, beberapa target dia kan kayak tahqiqus salam, kemudian soal pemulihan ekonomi, kemudian dan dua lagi soal pendidikan dan kesehatan. Ya, itu yang dua hal yang diprioritaskan juga dari pemerintahan Abdul Hamdok, seorang ekonom internasional yang dia itu gak begitu banyak melawan buana di dunia persudanan. Di dunia persudanan. Terlalu banyak di luar negeri orang Iya. tuh bisa bilang. Dari ilmu. Bahkan ada yang bilang dia itu orang komunis. Enggak, Ya. yang gue tulis itu dia dua ini. Dua keluarga negaraan. Iya, itu. Double keluarga Enggak, negaraan. tapi- Siapa yang nulis? Hey. Masya Allah. Dari Muridnya Mas Ayes. enggak emang gimana Al Jazeera kali nulis. Dia punya dituduh punya dua keluarga negaraan karena ya komunis lainnya, dia tuduh komunis karena emang kayaknya pernah bersinggungan. Tapi ini gini 39 bulan ke depan tuh seperti apa kemudian. Gue sih nulis dengan imajinasi tentunya, dengan kayak cerpen gitu. Gue berharap lah bla 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 gitu. Ada perubahan yang spesifik dan sebagainya. Kayak di situ poinnya itu bukan hanya soal tahqiqus salam bla bla yang juga sampaikan, tapi juga sebelum adanya constitutional agreement itu kan sempet ada wacana dari Kowi Huria Batagir terus SPA soal memasukkan beberapa poin di dalam agreement itu yang itu memuat soal huria ya, adalah kesetaraan lah ini ya. Kesetaraan, makanya kayak yang berbau-bau agama berusaha untuk Dihapuskan perlahan. Makanya yang apa sih yang usulan dari SPA soal apa itu Adanya- Fasluddin ya. Mereka Iya. ingin memisahkan antara agama dan juga konstitusi. Ya. Itu kan emang kayaknya PR sampai sekarang. Tapi kalau ngomong soal komunis dan sebagainya ya itu di pembahasan yang berbeda. Tapi intinya gini, apakah 30 bulan ke depan tuh bakal seperti apa Sudan? Gue sebenarnya berekspektasi nggak tinggi juga, agak sedikit tinggi dengan pengalaman Abdullah Hamdok dan juga dia pernah punya buku tentang ekonomi internasional. Tapi sayangnya gitu setelah orang tuh muji, orang kaum mudanya tuh muji Hamdok, orang kaum muda, tapi orang kaum tuanya Hamdok tuh agak siapa kan seperti demo juga Hamdok, Iya, kenal. ya kan? Dia nggak terlalu begitu Sudan, gimana? Wah, dia nggak punya kekuatan lain sebagainya, beda sama Basir ya. Apalagi sebenarnya gini, pemerintahannya Basir, Backgroundnya militer beda. ya, dia udah punya akar kemana-mana.
Pokoknya apa kata dia, bawahnya ikut. Sedangkan yang sekarang dengan bentuk koalisi Kofifa Tahir, ada SPA, ada Hizbul Ummah yang kemudian keluar juga, dengan beberapa koalisi pokoknya ini kayak komunitas kedokteran kayak dokter, kayak perawat, kayak gitu loh. Apa sih bahasanya itu? Kayak ID gitu. Serikat gitu. Serikat, dokter dan sebagainya, pekerja profesional. Kayak ikatan dokter gitu. Nah, yang tergabung di Kofifa Tahir kan akhirnya juga ya tuntutan itu ada yang lepas, ada yang enggak. Yang ini mereka punya visi yang berbeda masing-masing tuh. Kepentingan berbeda-beda. Makanya pemerintahan ini seringkali kayak dolar ini nggak nguat-nguat kan. Malah makin hancur. Lanjut terus. Mereka visi mereka kan soal pengen dicabut dari negara teroris. Iya. Tapi itu tujuan mereka untuk pemulihan ekonomi. Iya. Tapi di samping itu mereka perlahan, bahkan itu yang gue nggak tahu itu dia siapa di Twitter, bahwa dia juga ekonom. Sudan itu inflasinya menyentuh 100 lebih, 118 per tahun untuk tahun ini. 1 kali lipat kalau hisap turun Inflasi untuk tahun ini ya. Iya benar sih. Tahun ini. Tapi kalau di Statistia apa sih yang web dia soal ekonomi inflasi Sudan sekitar 80%-an 90%-an kalau menurut dia, tapi yang menurut profesor ini udah 100 lebih. Nah, berarti ini masalah kedamaian aja belum benar-benar yang Takikus Salam itu aja belum ada Salam, buktinya sampai sekarang. masih tarik ulur gak jelas, kemudian apalagi COVID datang. Nah, ini dia. Soal biaya APBN yang mau diberikan ke kesehatan belum maksimal, tidak. Apalagi sekitar 2 hari lalu sempat ada debat lah antara Menteri Keuangan sama Menteri Kesehatan soal ini Mazhab ekonomi sama mazhab sehat kan. Ini duit katanya buat gue mana nih? Mana duitnya? Ada. Ini katanya bahkan yang kenapa listrik mati beberapa hari ini karena sebab listrik dialihkan buat rumah sakit. Loh, Itu katanya itu udah berapa minggu lalu. nah itu berarti kan tuh dampaknya sampai sekarang terpengaruh kan. Apalagi tambah Covid ya, sudah tambah perjuangannya tambah semakin gede, keras. Bertambah juga ke teman-teman mahasiswa yang ada di sini otomatis masuk ke Makanya 39 bulan ke depan itu apakah bakal terjadi pemilu yang akan sipil bakal memimpin ataukah militer lagi? Karena beberapa kali kan kayak yang antara Intel sama tentara. Oh iya. Dulu RSF sama militer kan sempat konflik dulu nih. Kalau membaca punya lu kan apa namanya kayak militer sama sipil tuh janjinya bakal bersatu kan. Ada kata-kata gitu. Gak bersatu, tapi pengennya sipil. Makanya gini, orang komunis kan keluar dari koalisi karena menurut mereka ini mah bukan pemerintahan sipil. Ini mah pemerintahan sipil militer atau bisa dikatakan militer gitu. Karena masih ada militer di sana. Ini cuma akal-akalan. Militernya mah ikutin Siasatnya gitu kan. udah. Ya teman-teman yang lain tuh di sini udah banyak kok pengawat politik Sudan. Coba. Kalau Ana sih enggak, Ana itu sebenarnya hanya gara-gara Job Al-Nilan doang. Jadi tahu, enggak, tapi kalau kamu orang ya temennya nanya politik tentang Sudan, itu orang ini paling paham kalau bisa dibilang. Ana tuh belajar dari Ustaz Ismail tuh. Gue baca dari artikel-artikel yang lain ya, nggak ada yang bahas detail mereka ini soal politik Sudan loh. Oh, bingung ini dapat berita dari mana, risetnya dalam banget, gila. Itu tentang politik lah pokoknya bro. Kalau Ustaz Ayas bukan ini, emang bukan, kalau beliau tadi ngakunya kan emang gak minat politik. Bukan gak minat sih, bukan ahli politik, tapi hobi. Hobi juga. Hobi Twitternya yang di follow figur-figur di Sudan. Prediksinya selalu ancep gitu. Enggak sih, gue bukan Twitter yang itu. Sekarang Twitter gue udah beda. Oh udah beda? Udah beda. Twitter gue emang tapi jarang ada yang follow orang Sudan. Buat apa tuh? Pokoknya orang-orang teman-teman Sudan hampir gak ada. Paling 2-3 orangan. Yudang sih. Emang biar gue tahu perkembangan Timur Tengah, kayak sekarang di Libya panas. Iya, amat panas, Des. Panas benar. Seperti siapa itu yang kemarin dapat tuh yang di KPRI tadi itu bilang yang kita harus tahu geopolitik gitu kan. Ustaz Rahman. Pokoknya itulah. Terlepas dari berbagai kontroversi. Ini ya geopolitik, geostatistik. Emang kita sebagai Muslim perlu tahu sih. Iya, perlu Tanpa tahu. harus mengesampingkan ilmu agama. Iya. Betul. Saya mungkin entah, gue nggak mau menafsirkan sih. Interpretasi gue agak berbeda sama penulis. Jangan diramaikan lagi lah. Itu dong langsung. Iya. Oh, beda ya berarti. Interpretasi gue agak berbeda. Bukan, ya udah, ini bukan bahas di sini.
Mending kita bahas anu deh, kuliah sekarang deh. Oke. Learning, soal wacana learning nih sih. Ini mungkin lagi Kan pada mahasiswa. dilema kita sebagai mahasiswa Sudan ini nggak kayak orang-orang sana yang luar negeri lain di Eropa, di Indo kuliah sana.